Mengenal Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watu Congol, Guru Hakikat Gus Mik Ploso. Kiai Nahrawi Dalhar adalah salah satu waliullah yang masyhur di Jawa Tengah. Nama kecilnya adalah Nahrawi. Ia lahir pada hari Rabu, tanggal 12 Januari tahun 1870, di Watu Congol, Muntilan, Magelang. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdurrahman yang jika diurut ke atas, nasabnya bersambung pada Sunan Amangkurat ketiga. Pada usianya yang ke-13 tahun, Kiai Nahrawi dikirim ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Mat Usyul, Magelang. Di bawah bimbingannya, ia belajar tauhid selama 2 tahun. Kemudian di usia ke-15 tahun, ia pindah ke pesantren Al-Kahfi yang diasuh oleh Said Ibrahim Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau Syekh Kahfi As-Sani di Kebumen selama 8 tahun. Pada tahun 1896 Masehi, Kiai Nahrawi diminta Said Ibrahim untuk menemani putra sulungnya yang bernama Said Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani menuntut ilmu di Mekah. Di sana, mereka belajar kepada mufti terkemuka dari mazhab Syafi'i yang bernama Said Muhammad Babasyol Al-Hasani selama 25 tahun. Dari gurunya inilah, Kiai Nahrawi mendapat nama tambahan, Dalhar, sehingga menjadi Kiai Nahrawi Dalhar. Bahkan, nama belakangnya ini menjadi lebih populer ketimbang nama pemberian orang tuanya. Selama belajar di Mekah, Kiai Nahrawi Dalhar tidak hanya belajar pada satu ulama, melainkan kepada banyak ulama. Salah satunya kepada salah seorang mursyid terkemuka, Syekh Muhtarom Al-Maki. Melaluinya, ia mendapat ijazah kemursyidan tarekat Saziliyah yang kemudian hanya diturunkan kepada 3 ulama di Nusantara, yaitu Kiai Iskandar dari Salatiga, Kiai Haji Abu Yadim Yati Banten dan Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, yang tidak lain adalah puteranya sendiri. Selain kepada Syekh Muhtarom Al-Maki, Kiai Nahrawi Dalhar juga mendapat ijazah Dalailul Hairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. 2 ijazah tersebut merupakan amalia rutin Kiai Nahrawi Dalhar yang kelak memasyhurkan namanya di Nusantara. Karomah Kiai Nahrawi Dalhar. Sebagaimana waliullah pada umumnya yang dianugerahi karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan Kiai Nahrawi Dalhar. Seperti yang diungkapkan oleh para santrinya, bahwa selama memberikan pengajian, suara Kiai Nahrawi Dalhar selalu jelas didengar. Padahal jarak antara ia dan santrinya bisa mencapai 300 meter. Dan itu pun tanpa pengeras suara. Seolah-olah bunyi suara yang terdengar dari jarak jauh, sama dengan dari jarak dekat. Pernah suatu hari, Gus Mik yang saat itu menjadi santri Kiai Nahrawi Dalhar, hendak membersihkan terompah yang biasa dikenakan Kiai sebagaimana biasanya. Namun ketika itu Gus Mik sangat terkejut karena ada 2 buah terompah yang berada di kamar Kiai dengan jenis dan ukuran yang sama persis. Akhirnya Gus Mik membersihkan kedua terompah tersebut dan menunggu siapa tamu Kiainya itu. Sekian lama ia menunggu, tamu yang ingin diketahui rupanya tak kunjung keluar. Sampai akhirnya ia tertidur barang sekejap dan terkaget ketika bangun terompahnya tinggal 1 pasang saja. Kemudian, karena rasa penasarannya yang tinggi, Gus Mik berlari keluar pondok untuk memastikan siapa tamu kiainya itu. Namun ia tak melihat siapapun di sepanjang jalan. Padahal seharusnya tamu itu pasti belum jauh dari lokasi pondok. Keesokan harinya, Gus Mik sowan kepada Kiai Nahrawi Dalhar yang baru selesai mengimami salat zuhur. Sesampainya di dalam, Gus Mik bertanya, "Maaf Kiai, tamu tadi malam itu siapa?" Kiai Nahrawi Dalhar terdiam. Sedangkan Gus Mik tidak mau pergi sebelum mendapat jawaban kiainya. Ketika Kiai Nahrawi Dalhar beranjak hendak mengimami salat asyar, Gus Mik mengikuti dari belakang untuk menata terompahnya seperti sebelum-sebelumnya. Begitu seterusnya. Kemanapun Kiai Nahrawi Dalhar pergi, Gus Mik selalu berjalan di belakangnya, meskipun belum mendapatkan jawaban yang diinginkan. Barulah selepas salat Isya, Kiai Nahrawi Dalhar memerintahkan pembantunya untuk memberitahu Gus Mik bahwa yang datang waktu itu adalah Nabi Khidir. Menjelang wafatnya waliullah. Menjelang wafatnya Kiai Nahrawi Dalhar, Gus Mik menyuruh beberapa Gus di Kediri agar segera mondok di Watu Congol. Sebab Kiai Nahrawi Dalhar akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mondok di sana. Gus Fuad, adik Gus Mik, waktu itu Gus Mik pernah berkata bahwa sang guru harismatik akan meninggal sekitar tanggal 23 Ramadan.
Namun begitu mereka sampai di Wato Congol, ternyata sang kiai masih sehat. Akhirnya mereka mencari Gus Mik karena dianggap telah berbohong. Beberapa hari kemudian, gus-gus tersebut dibuat terdiam oleh berita yang datang. Karena pada tanggal 29 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1959, sang ulama tercinta, Kiai Nahrawi Dalhar Watu Congol kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sakit selama kurang lebih 3 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan barokah kepada keluarga dan para santrinya, juga kepada kita semua. Amin.